Sejarah maritim Nusantara menjadi saksi bagi kedatangan masyarakat etnis Cina yang membawa dampak signifikan bagi keragaman sejarah dan budaya di Indonesia. Dari perjalanan Fasian pada abad ke-5 hingga migrasi besar etnis Cina pada akhir abad ke-19, setiap episodenya menyimpan nilai dan kontribusi yang tidak dapat diabaikan. Berikut ini adalah jejak sejarah serta peran masyarakat etnis Cina dalam keragaman budaya Indonesia. Kedatangan awal masyarakat etnis Cina di Nusantara terjadi pada abad ke-5, yaitu tahun 414 sebelum Masehi oleh seorang pendeta Tiongkok bernama Fasian. Pada saat itu, Fasian tidak memiliki tujuan ke Nusantara, melainkan ingin kembali pulang ke Cina selama perjalanannya dari India. Namun, perjalanan ini tidak terlalu mulus karena kapal yang membawa Fasian mengalami kerusakan parah akibat badai. Hal ini mengakibatkan ia terdampar di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Tarumanegara yang dalam bahasa Cina disebut Tolomo. Dalam catatan perjalanannya, Fasian memberikan gambaran tentang Tarumanegara yang merupakan sebuah kerajaan Hindu dan terletak di aliran Sungai Citarum. Ia juga mencatat bahwa pada waktu tersebut belum ada seorang pun keturunan Cina yang menetap di Pulau Jawa. Perjalanan dan catatan tersebut menjadi cikal bakal dari jejak kehadiran masyarakat etnis Cina di Nusantara, yang kemudian diikuti oleh dua pendeta lainnya, yaitu Sun Sang pada tahun 629 hingga tahun 645 sebelum Masehi, dan Ising pada tahun 671 sebelum Masehi. Ising bahkan tidak hanya mengunjungi Sriwijaya, tetapi juga tinggal di sana selama 14 tahun. Oleh karena itu, ia menjadi pendeta Buddha Cina pertama yang melakukan perjalanan ke India dan menetap di Sriwijaya. Pada abad ke-9, kedatangan orang Cina ke Nusantara terjadi selama dinasti Tang, yaitu antara tahun 618 hingga tahun 907 Masehi. Mereka pertama kali mendarat di Palembang yang merupakan pusat perdagangan kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya mereka menjelajahi Pulau Jawa untuk mencari rempah-rempah dan akhirnya menetap di sana. Kedatangan orang-orang Cina di Nusantara dapat dibedakan menjadi beberapa tahap. Tahap pertama terjadi saat Nusantara masih diperintah oleh raja-raja. Kala itu, kedatangan mereka lebih bertujuan untuk dagang dan tidak membentuk komunitas yang menetap. Perantauan orang Cina ke Nusantara, terutama untuk kepentingan perdagangan, mulai muncul pada periode dinasti Ming, tepatnya pada akhir abad ke-14. Pada saat itu, dilaporkan bahwa beberapa pedagang Cina telah menetap di Palembang dan Temasik atau Singapura. Fenomena ini berlanjut hingga masa pemerintahan Kerajaan Malaka yang berlangsung sejak 1400 hingga 1511. Mereka datang sesuai dengan musim angin yang merupakan sarana pelayaran utama. Meskipun berlangsung selama berabad-abad, tahap ini berlangsung lambat dan tidak menunjukkan eksistensi yang berarti. Sementara itu, menurut Pramudia Anantatur dalam Hukiau di Indonesia, pada saat pemerintahan Airlangga telah ada koloni Cina di Tuban, Gresik, Jepara, Lasem, dan Banten. Hal tersebut dikarenakan orang-orang Cina dapat diterima dan hidup berdampingan dengan penduduk pribumi setempat. Tahap kedua terjadi setelah bangsa Eropa datang di wilayah Asia Tenggara pada abad ke-16. Kehadiran orang-orang Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda membuat wilayah Asia Tenggara semakin ramai. Mereka mulai menjadikan beberapa pelabuhan di kawasan itu sebagai pusat kegiatan ekonomi. Situasi tersebut mendorong migrasi bangsa Cina yang semakin meningkat dan menjadikan peluang bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam berdagang. Selain itu, situasi tersebut juga memungkinkan orang-orang Cina untuk tinggal di wilayah Nusantara dalam waktu lama. Tahap ketiga, ketika kekuasaan Nusantara berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda, telah banyak ditemukan permukiman masyarakat Cina di beberapa daerah Indonesia, seperti Kalimantan Barat, pantai timur Sumatera, dan sepanjang pesisir utara Jawa. Tahap ini menandai perkembangan bangsa Cina dalam jumlah yang besar di Nusantara. Keberadaan mereka tidak hanya didorong oleh kepentingan dagang, tetapi juga kebutuhan ekonomi.
Bahkan, Belanda sengaja mendatangkan orang-orang Cina untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja bagi proyek pertambangan dan perkebunan di Nusantara. Selain itu, ada juga beberapa orang-orang Cina yang datang ke Nusantara dan menjadi saudagar kaya raya. Pada abad ke-17, banyak daerah partikelir di sekitar Batavia yang dijadikan sebagai wilayah perkebunan tebu dan dikelola oleh orang-orang Cina. Gubernur Jenderal Daendels, yaitu yang memerintah pada tahun 1808 hingga tahun 1811, banyak menjual tanah-tanah pertanian kepada orang-orang Cina. Pada permulaan abad ke-19, jumlah penduduk Cina di Batavia lebih dari 100.000 orang, sedangkan penduduk Pulau Jawa diperkirakan ada 5 juta orang. Pada tahun 1416, seorang penulis Cina yang ikut dalam ekspedisi Laksamana Cheng Ho, Ma Huan, menyampaikan laporan menarik tentang keberadaan komunitas pedagang Tionghoa di kota-kota pantai utara Jawa. Migrasi besar-besaran orang Cina ke Nusantara kemudian terjadi karena dua alasan utama. Pertama, ada pemberontakan di daratan Cina ketika kekuasaan beralih dari dinasti Ming ke dinasti Manchu. Hal ini mendorong orang-orang yang kalah untuk meninggalkan Cina karena menghadapi kejaran dan perlakuan tidak adil. Jumlah penduduk Cina yang bertambah pesat menyebabkan kondisi sulit bagi para petani karena semakin terbatasnya sumber daya dan lahan pertanian. Selain itu, faktor lain yang memicu migrasi adalah pembukaan kembali perdagangan Cina dengan wilayah Asia Tenggara. Hal ini sebagai hasil dari keberhasilan pasukan Qing dalam peperangan di Formosa. Dengan demikian, kondisi di Cina pada masa dinasti Ming menjadi pemicu utama untuk semakin banyaknya orang-orang Tionghoa yang bermigrasi ke kawasan Asia Tenggara, termasuk wilayah Nusantara. Kejadian ini juga bersamaan dengan kedatangan orang Eropa ke Cina pada awal abad ke-16, membuka jalan ke arah Laut Selatan atau Nanyang, termasuk Nusantara. Pada pergantian abad ke-19 hingga awal abad ke-20, terjadi lonjakan migrasi besar-besaran masyarakat Cina ke Nusantara. Lonjakan ini dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, terdapat perubahan signifikan dalam kebijakan pemerintah Cina terhadap para migran. Mereka tidak lagi dianggap rendah, sebaliknya didukung dan dihargai karena sumbangan finansial yang mereka bawa untuk keluarga. Akibatnya, larangan meninggalkan Cina dicabut dan pemerintah membuka pintu lebar bagi orang Tionghoa yang ingin mencari peluang di luar negeri. Kedua, meningkatnya pemberontakan dan kerusuhan di daratan Cina turut mendorong orang Tionghoa untuk mencari perlindungan dan stabilitas di Nusantara. Kombinasi dari dua faktor ini membentuk gelombang migrasi orang-orang Cina yang mengubah lanskap sosial dan budaya di wilayah Nusantara.